Kami sangat senang bisa kembali menjumpai Anda, pemirsa. Kami harap Anda juga bersuka cita. Saya Coki Sitohang, inilah Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Anda punya kesempatan untuk menjadi bagian daripada komunitas kami. Namanya Go Healthy Community. Kenapa kami buat komunitas ini? Karena kami ingin mengembalikan apa yang menjadi pencapaian kami selama lebih dari 1.500 episode terakhir ini atas dukungan para pemirsa semua. Oleh sebab itu, jika Anda ingin terpapar segala bentuk komunikasi dan informasi seputar dunia kesehatan, segera gabung di Go Healthy Community dengan cara memindai kode bar yang muncul di layar kaca saat ini. Bang Paidon, apa kabar? Mbak Preti, senang bisa ketemu kalian? Seneng dong, salam sehat untuk kita semua. Sehat, bugar, bergairah, seksi, kinclong. Oh iya. Panjang. Kelihatannya narasumber kita udah senang merespon apa yang jadi semangat abang barusan. Yeah. Selamat datang Bapak Hari Panca dan istri terkasih Ibu Imelda Laksmi. Hai. Saya izin manggilnya Mas ya. Karena ini senior saya, kakak kami juga. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Pak Coki. Mas Hari, terima kasih udah diundang. Terima kasih Kakak Imelda, terima kasih untuk waktunya. Pemirsa, kalau Anda tahu kisahnya Mas Hari Panca, tentu saja ya Anda orang yang membaca berita, yang tahu info kekinian apa. Kenapa beliau juga ada di kursi roda saat ini ya. Mas Hari sudah mendedikasikan waktunya hari ini untuk pemirsa, untuk saya dan untuk para praktisi kesehatan. Boleh belajar dari kehidupannya. Mari kita kenal lebih jauh. Inilah sosok Hari Panca. Hari Panca. Siapa yang tak kenal dengan presenter fenomenal ini? Kini kabarnya, Hari masih berjuang untuk bisa pulih dari stroke. Ia sudah beberapa kali terkena serangan stroke, yaitu pada tahun 2016, 2017, dan yang terakhir pada tahun 2020 kemarin. Saya terkena stroke yang pertama itu tahun 2016. Yang tadi itu berulang di stroke yang kedua dan ketiga. Dan ketiga ini saya di tahun 2022. Terkena stroke itu saya disebabkan karena pembuluh darah yang saya tensi ya. Paling tinggi 220 pada waktu saya kena serangan stroke yang ketiga. Dampak dari serangan stroke tersebut membuat anggota tubuh bagian kirinya terasa lemah. Hari tetap optimis bahwa dirinya bisa pulih dari stroke. Ia tidak mau terus terpuruk dengan keadaan ini. Saya ada di Go Healthy ini adalah saya ingin bercerita tentang pengalaman saya dari mulai awal sampai kenapa saya bisa sampai begini terkena stroke. Saya mau tahu juga solusinya apa gitu nanti di depan itu apa. Itu nanti saya mau tahu juga di Go Healthy ini. Mas Hari Panca adalah orang yang nggak pernah berhenti untuk kasih inspirasi dan kekuatan bagi banyak orang. Mas Hari, apa yang bikin Mas Hari tetap semangat? Tetap semangat dan memang ya saya masih dikasih hidup dan dikasih pendamping yang memang jadi malaikat buat saya ini gitu kan istilahnya. Jadi Mas Hari sangat bersyukur dengan kehadiran istri. Iya, bersyukur banget karena memang dia yang jadi pendamping saya, benar-benar menyemangati setiap hari terus gitu. Dan bagaimana Mbak Imelda memandang Mas Hari hari ini sebagai seorang istri? Memang saya kehilangan sosok Mas Hari yang dulu ya. Betul, itu betul banget. Tapi kondisi seperti ini saya mau belajar untuk ikhlas, untuk mencoba tetap bersama sampai nanti. Insya Allah saya menjaga kesehatannya terus. Oh, harus. Never let go. Never let go of those hands ya. Tetap bersama. Pemirsa, sebelum lebih dalam lagi, saya akan tanya sama Mas Hari dan istri terkasih. Saya mau ngajak mereka berdua untuk kita main benar salah. Dampak tidur tidak teratur berisiko. Mas Hari, menurut Mas, pernyataan ini benar atau salah? Benar. Benar, Mbak Imel? Benar, karena Mas Hari seperti itu. Iya. Gara-gara tidurnya nggak teratur? Iya, Kena betul. stroke? Terbalik tidurnya. Itu pola lama kan? Pola lama. Oke. Ke bawah. Pernyataan ini kita tanya ke praktisi kesehatan. Ya, jadi jawaban Pak Hari dan Ibu Imel memang tepat karena memang jawaban ini merupakan jawaban yang benar. Dampak tidur yang tidak teratur bisa meningkatkan resiko stroke. Tetapi ada yang ingin saya jelaskan lebih lanjut terlebih dahulu. Pertama, tubuh kita tuh punya jam biologis. Dia seperti sebuah siklus, setiap 24 jam dia berulang. Namanya adalah irama sirkadian. Kalau misalkan tidur kita terbalik, malamnya berjaga, pagi siangnya bekerja, atau pula makannya malam-malam gitu. Pas pagi, siang, malam tidak makan sama sekali. Nah, itu otomatis akan mengganggu jam biologis pada tubuh kita. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, organ-organ tubuh banyak yang terganggu. Dari jam 12 sampai jam 20 ini adalah siklus pencernaan kita.
Saluran pencernaan kita akan menampung banyak makanan, lalu nanti akan diserap. Diserapnya dari jam 20 sampai jam 4. Lalu akan dibuang pada jam 4 sampai jam 12 siang. Itu mengapa kita mungkin banyak juga yang ngalamin. Kalau bangun pagi, bawaannya pengen BAB. Benar gak? Nah, ini terjadi karena memang tubuh kita punya irama sirkadian. Ini salah satu contoh dari saluran pencernaan. Yang pengen saya jelaskan lebih lanjut justru adalah tubuh kita terutama pada masalah tensi. Jadi perlu dipahami bahwa kita punya loh jam-jam di mana tensi kita tuh akan tinggi-tingginya, akan rendah-rendahnya. Jam 6 pagi, jam pada saat kita terbangun, itu adalah tensi sedang mulai naik. Jam 18.00, ini setelah beraktivitas nih, tensi kita nih lagi tinggi-tingginya. Dari jam 18 sampai jam 6, di mana tubuh kita memang sudah harusnya beristirahat, tensi kita akan menurun. Makanya pemirsa di rumah bisa perhatiin, kalau lagi tidur, napasnya jadi lebih lambat. Betul ya? Detak jantung yang lebih lambat, laju napas yang lebih lambat, itu membuat kerja jantung kita bisa beristirahat dengan baik. Tensi kita mengalami penurunan. Terus kalau Anda tidur dengan jam terbalik, misalkan malam harinya harus bekerja, tubuh ini membutuhkan energi lebih. Apa yang terjadi? Tubuh akan melepaskan hormon kortisol, epinefrin, adrenalin yang nantinya membuat jantung Anda bekerja lebih keras. Akhirnya tensinya tinggi. Kalau sekali dua kali gak masalah. Kalau dijalankan terus menerus selama lebih dari 3 tahun, maka resiko tensi tinggi bisa terjadi, stroke bisa terjadi, serangan jantung bisa terjadi. Semuanya bisa terjadi. Dampak tidur tidak teratur berisiko stroke adalah pernyataan yang benar. Tapi kenapa Mas kok kayak cenderung abai? Bisa sampai 3 kali kena stroke? Rasa Jadi baik. dulu tuh saya agak kaget juga kok saya bisa terkena stroke gitu kan. Betul, sementara begitu pas saya jadi 1, 2 itu kan stroke pertama kedua saya tuh kira-kira seminggu saya udah pulih lagi. Iya. Mungkin kaget kali atau apa ya. Pulih lagi, bisa normal lagi, gitu aman nih atau apa gitu. Dulu juga pemikirannya kan obat itu kimia yang bisa merusak apa tubuh atau organ dalam ginjal atau macam-macam kan. Sementara justru terbalik. Betul. Dengan tidak minum obat jadi organ dalam malah kena Iya. itu. Itu saya pahami setelah saya terkena stroke yang kedua, ketiga gitu. Mas Hari punya masalah di tensi ya? Karena saya baca datanya ini pemirsa waktu kena stroke itu, waduh tensinya Tinggi. berapa? Seberapa tinggi? 220 yang terakhir. Stroke yang ketiga. Yang ketiga, 220 bawahnya 110. Ya waktu itu pas yang ketiga itu memang abai, agak yang abai. sampai yang ketiga. Jadi Itu. setiap itu terkena yang stroke, bahaya itu. abai ya? Abai, pokoknya abai. Dia bilang dia nggak mau minum obat karena ya itu titik pemahamannya masih kurang karena justru kan merusak kan. Kami pengen kasih solusi sama Mas Hari dan juga buat Mbak Imelda, boleh ya? Mari kita dengar apa solusi yang bisa dipilih untuk meningkatkan kualitas kesehatannya. Mari, silakan tanggapannya. Saya mau kasih sedikit ujar-ujar. Kejadian ditambah respons sama dengan output. Jadi apapun kejadiannya, hasilnya itu nanti tergantung respons kita. Kalau respons kita negatif, hasilnya negatif. Kalau respons kita positif, hasilnya akan positif. Nah, ketika berbicara kesehatan, kita nggak punya kewaspadaan dan mengabaikan itu. Sementara ada orang-orang yang punya otoritas yang membantu Anda, tapi kita nggak mau ambil kesempatan itu. Ketika sudah jatuh pun, tadi pemirsa dengar Mas Hari cerita, ketika dokter katakan, Mas tensinya tinggi, ini obatnya minum dulu. Nggak mau ntar kena ginjal. Kejadian. Anda lebih mendengar nasihat-nasihat yang tidak jelas ketimbang dari orang yang punya otoritas. Nah, hari ini kita minta Anda untuk belajar mengubah itu, mengubah pikiran Anda untuk mulai belajar hidup sehat. Pola hidup sehat itu adalah makan sehat, olahraga, istirahat cukup, pikiran sehat, aktivitas sehat. Urusan makan sehat, polanya saya yang paling penting adalah makan buah 3 kali sehari. Top. Itu dari saya. Top. Nah, kemudian di luar itu, yang mau saya tambahkan adalah saat ini eranya teknologi. Di depan Anda saat ini ada teknologi yang membantu kesehatan darah dan pembuluh darah untuk mengasisteni Anda atas apa yang dialami oleh tubuh Anda akibat eksploitasi tubuh Anda akibat pilihan makan Anda selama puluhan tahun. Pembuluh darah rusak, penyempit, darah mengental. Dengan bantuan teknologi laser, dia akan mendukung pola pengobatan Anda supaya Anda bisa lebih sehat di kemudian hari. Perangkatnya seperti dipakai Mas Coki. Ketika Anda pakai, si lasernya itu menyinari pembuluh darah di dalam pergelangan tangan Anda seperti ini. Dia tembus yang warna merahnya tembus sampai ke pembuluh darah. Sementara sinar biru dan sinar kuning nyampe di bagian hipodermis dari kulit. Apa yang dilakukan? Dia membuka pembuluh darah seperti ini, ya.
Di menghasilkan oksidan nitrit itu ada kayak kelereng kecil tuh di sebelah kiri itu Bang Coki ya. Iya, ini. Aliran darah menjadi lebih lancar. Ini akan membantu orang seperti Mas Hari, seperti Anda, yang mana pembuluh darahnya menyempit. Udah mah menyempit, mungkin Anda tidak bisa bergerak. Kayak Mas Hari, kalau kita ajak olahraga, jogging nggak bisa sekarang. Nah sekarang gimana bisa pembuluh darahnya kebuka? Sementara aktivitas fisik nggak bisa. Di sini peran teknologi laser melengkapi jika Anda belum bisa berolahraga, mengganti. Tapi kalau Anda sudah bisa berolahraga, dia membantu mengoptimalkan. Nah artinya apa? Pembuluh darah di otak yang potensi kena sumbatan atau pecah lagi itu bisa kita kurangi potensi kerusakannya dengan bantuan teknologi laser. Bukan hanya itu, ketika teknologi laser ini bekerja, si oksidan nitrit ini mengalir di seluruh tubuh kita. Sehingga apa? Yang dicegah itu bukan hanya masalah pembuluh darah di kepala, tapi di jantung, ginjal, liver. Jadi saya minta Anda ketika sudah mendengar cerita ini, Anda berhenti menunda-nunda. Ambil tindakan sekarang, pakai teknologi lasernya untuk kesehatan Anda. Nah, kalau berbicara masalah titik akupuntur, kita akan fokuskan pada titik akupuntur yang bermanfaat untuk kesehatan jantung maupun paru. Itu letaknya ada di pergelangan tangan. Itu mengapa digunakannya pada pergelangan tangan. Kita sama-sama lihat di sini ada PC6, PC7, itu adalah titik akupuntur yang bermanfaat untuk menjaga kesehatan sekitar organ jantung. Lalu ada HT4 sampai HT7, itu untuk kesehatan organ jantung itu sendiri. Lalu ada LU7, 8, 9, itu untuk kesehatan paru-paru. Ketika Anda gunakan, selain produksi nitric oxide, titik akupuntur tersebut juga terstimulus dengan baik. Sehingga detak jantung kita bisa terjaga secara teratur, pompa jantung juga bisa bekerja secara efisien, tensi kita juga menjadi lebih terkendali. Ingat, tensi tinggi ini nggak cuma stroke doang, jantung juga bisa bermasalah, ginjal juga bisa bermasalah. Oleh sebab itu, kita harus jaga nih kualitas darah dan pembuluh darah kita. Makanya, ayo kita terapkan pola hidup sehat, pakai teknologi laser dari sekarang. Saya perdalam ya, buat Mas Hari sama Mbak Imel ya. Dan juga buat pemirsa di rumah yang dari tadi bertanya-tanya kenapa teknologi ini bisa membantu. Dan kenapa disebut teknologi laser? Namanya apa? Namanya adalah Dr. Laser atau Aculaser dari Gogomol. Seperti yang saya pakai di sini, sekarang saya sedang aktifkan karena saya sedang melakukan terapi atas darah dan pembuluh darah saya. Ini adalah alat kesehatan yang telah membantu meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Indonesia selama 10 tahun terakhir ini sejak keberadaan pertama kali di Indonesia. Spesifikasi dari alat ini adalah memiliki 14 titik sinar terapi yang terdiri dari 10 laser merah, 2 sinar kuning, dan 2 sinar biru. Jumlah dan posisi dari titik-titik akupuntur itu sudah dirancang sedemikian rupa. Yang tujuannya adalah untuk dapat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Ketika dipakai secara rutin, maka dokter laser ataupun Aculaser akan bantu kendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, asam urat tinggi. Akibatnya adalah Anda dan saya yang memakainya akan terhindar dari bahaya penyakit komplikasi seperti serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan lain sebagainya. Ini waktunya Anda mendapatkan segera Aculaser atau dokter laser. Caranya hubungi kami di nomor yang muncul di layar kaca saat ini supaya Anda nggak kejebak dengan informasi yang liar di luar sana. Ini cara yang aman dan pas. Nanti ada rekan-rekan kami dari tim call center Gogomol yang siap untuk melayani Anda. Jadi pemirsa, pastikan Anda mendapatkan yang asli, berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi. Yang kesemuanya itu hanya ada di Gogomol. Ingat teknologi laser. Ingat dokter laser atau Aculaser dari Gogomol. Segera atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga. Didukung oleh Saya senang bisa menyambut Mas Hari Panca dan Mbak Imelda istrinya di Go Healthy hari ini. Mas Hari adalah sosok yang nggak bisa dilepaskan dari industri pertelevisian nasional. Karena programnya di masa lalu sudah banyak juga memberi kontribusi pada suasana hati, pikiran orang-orang yang menontonnya, termasuk saya. Sekarang Mas Hari Panca di usia yang ke-54 tahun masih berjuang untuk bangkit dari kondisi pasca stroke. Jadi pemirsa lihat, inilah Mas Hari Panca. Didampingi oleh istri setianya. Nggak ada yang bisa dikeluhkan lagi karena buat Mas Hari sih udah nerima. Tapi izin Mas Hari dengan segala hormat. Kalau kembali lagi ke masa lalu, apa yang membuat Mas Hari menyesal? Dan kalau boleh diubah, bagian mana yang mau diubah supaya terhindar dari stroke seperti ini? Kalau diubah, pertama sih kalau setelah kita udah tahu akan gejalanya seperti ini, pertama ya
kesehatan dijaga terus, istilahnya bisa cek segala kesehatan harus rutin juga. Kedua ya apa yang disarankan oleh dokter ya jalanin aja gitu. Berarti yang terakhir ini yang Mas Hari nggak jalanin waktu itu? Agak lalai saya. Apa yang paling Mbak tekankan kepada Mas Hari supaya beliau segera pulih? Untuk saat ini sih saya lebih ke menjaga supaya dia tidak terlalu mikir terlalu berat ya untuk pekerjaan. Sebisa mungkin juga saya ikut bantu handle, mengingatkan dia minum obat, untuk rutin fisioterapi juga penting Masih itu untuk kembali untuk memulihkan kembali motoriknya. Sekarang kita tambah lagi. Kita tambah lagi nih buat pemirsa yang biasa kerja bagiannya malam gitu ya. Nggak bisa ditinggal. Itu kan panggilan saya, Cok. Itu profesi saya kok. Gimana saya mesti ninggalin milih-milih pekerjaannya. Udah syukur saya dapat pekerjaan. Sip. Kami hargai, sukses buat Anda. Tahukah Anda, pemirsa, makanan yang dapat membuat tidur malam jadi lebih nyenyak? Emang ada ya Bang ya? Pasti ada, kasih tahu dong Bang. Oke. Baik, jadi ketika bicara kualitas tidur, saya akan berbicara pada 3 kategori orang yang punya masalah tidur. Pertama adalah orang yang emang susah tidur. Kedua adalah orang yang harus kerja malam, shift malam. Dan shift malamnya mungkin nggak cuma sekali-sekali, tapi rutin bisa 6 hari seminggu nggak tidur malam hari. Ya jadi kayak kalong ya, Batman. Ya. Nah, yang ketiga adalah orang yang sering traveling, harus berpindah waktu time zone. Jadi 3. Nah, mau apapun masalah Anda ini, satu kata kunci untuk membantu orang tidur adalah namanya melatonin. Nah, melatonin itu diproduksi di tubuh kita, khususnya di otak, kelenjar namanya pineal. Masalah dari melatonin ini adalah ketika lewat usia 30 mulai ada penyumbatan pembuluh darah, suplai darah ke melatonin itu kurang sehingga output produksi hormon melatonin berkurang. Di sinilah kita butuh bantuan makanan yang bisa membantu meningkatkan volume melatonin dalam tubuh kita. Apa aja? Ada 3 kategori makanan. Yang pertama adalah buah-buahan yang memang ada kandungan melatonin naturalnya. Nomor 1 misalnya goji berry. Nomor 2 strawberry. Nomor 3, cranberry. Berry-berryan. Kemudian juga paprika atau bell pepper. Ini adalah buah-buahan yang membantu meningkatkan melatonin. Kemudian kacang-kacangan, kacang almond, kemudian pistachio. Dan juga sumber protein yang mungkin bukan mengandung melatonin, tapi bahan baku melatonin protein. Mau dari ikan-ikanan, ayam-ayaman, kemudian telur-teluran. Itu membantu suplai melatonin. Saya minta Anda mau konsumsi makanan dengan rutin dan menghindari makanan yang bisa mengganggu tidur. Misalnya apa? Terlalu banyak kafein. Setelah ini Anda konsumsi semua buah-buahan, tetap rutin berolahraga, dan saya minta Anda mulai menggunakan teknologi laser. Ini adalah teknologi yang membantu untuk produksi melatonin. Gimana cara bantunya? Teknologi laser tidak mengandung melatonin karena dia laser. Tapi teknologi laser membantu penghantaran darah ke kelenjar pineal, sehingga ketika diantar darahnya optimal, si pineal bisa menghasilkan melatonin dan tidur Anda lebih berkualitas. Dan dengan demikian Anda bisa memprediksi kualitas kesehatan Anda di masa depan. Pemirsa, kita masih belajar ya dari kehidupan Mas Hari Panca. Beliau juga perlu ditolong lagi, pemirsa. Kenapa? Karena masih ada kesulitan gerak. Mas Hari beberapa kali berusaha untuk melakukan pemijatan terhadap tangan kirinya. Jadi yang kesulitan gerak mana aja Mas? Sebelah kiri. Kiri ya? sama ke tangkal. Lengan ya, termasuk lengan sampai ke tungkai bawah. Ya, sampai sini ya. Sampai ke jari. Ke kaki. Ya. Kalau kanan normal, kaki kanan Normal. Walaupun waktu stroke kedua kenanya kanan. Tapi sudah normal ya kan? Ya, itulah kenapa kami ingin perkenalkan teknologi yang juga merupakan gabungan dengan teknologi laser di sini, namanya NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation. Fungsinya adalah akan membantu gerak motorik Mas Hari supaya segera masuk pemulihan. Penjelasannya? Iya, pertama kita perlu pahami bahwa pada pasien stroke seringkali terjadi gangguan gerak. Gangguan geraknya ini terjadi karena rusaknya jaringan otak. Akibat pasokan darah ke jaringan otak mengalami kekurangan. Akhirnya apa yang terjadi? Otot seringkali mengalami kekakuan, kelemahan. Nah, kekakuan dan kelemahan itu tidak boleh dibiarkan. Kenapa? Pertama, bisa terjadi atrofi otot. Orang udah mengalami stroke kan kaku. Nah, oleh sebab itu kita perlu teknologi tambahan yaitu NMES. Ini digunakan pada area sisi-sisi yang mengalami kelemahan. Tujuannya apa? Kita ingin mengaktifkan kembali otot-otot yang sudah mengalami kelemahan agar menjadi lebih aktif dan lebih siap untuk diajak latihan. Tetapi perlu diingat bahwa otot dan saraf ini harus didukung dengan kualitas darah dan pembuluh darah yang baik. Betul. Terutama di jaringan otak, karena itu yang akan membantu proses pemulihan Anda, pemirsa. Ingat, kita punya nitrik oxide dalam tubuh kita.
100% nih, 75% itu diproduksi oleh pembuluh darah. 25%-nya diproduksi sama siapa? Sama saluran pernapasan. Nah, dari sisi pembuluh darah bisa Anda menggunakan teknologi laser. Dari sistem saluran pernapasan bagaimana? Pakai intranasalnya. Dengan menggunakan intranasal dan teknik bernapas yang tepat, maka produksi nitrik oxide yang dilakukan oleh saluran pernapasan Anda ini menjadi sangat optimal. Nitrik oxide ini akan jalan ke pembuluh darah di bagian otak. Darah itu bisa membawa zat gizi, oksigen secara optimal ke bagian jaringan-jaringan yang sudah mengalami kerusakan. Akhirnya apa yang terjadi? Proses pemulihan bisa terbantu menjadi lebih baik dan bisa mencegah terjadinya stroke berulang. Pemirsa, ini kabar baik buat kita semua. Yang nonton Go Healthy bukan kebetulan. Saya selalu ulang-ulang hal ini. Bukan kebetulan Anda nonton program ini sehingga Anda pun bisa dapatkan harapan. Ada orang lain yang punya kasus serupa seperti Mas Hari Panca, tapi sudah mulai pulih pemirsa, dan Anda akan terkejut melihat hasilnya. Saya akan beri kesempatan Anda untuk menyimak ceritanya. Saya mengalami hipertensi yang cukup tinggi dari 180 ke 210. Di akhir tahun 2022 Desember, akhirnya saya stroke. Sewaktu saya stroke, saya merasa hidup saya pokoknya nggak ada arti, nggak ada guna. Pikiran saya kacau, apakah saya bisa pulih kembali? Dengan itu saya sangat stres tinggi. Yang kurasakan memakai alat laser ini adalah tenaga cepat pulih, otot kuat, dan mempercepat masa penyembuhan di dalam masa pasca stroke. Tidur lebih berkualitas, nyenyak, dan masa otot saya kuat, dan sehingga mempercepat pulih kembali seperti sekarang. Kurasa Anda semua pakailah laser untuk mempercepat kesembuhan Anda. Pemirsa, itulah cerita demi cerita yang kami nggak pernah bosan untuk bagi sama Anda supaya lebih banyak lagi orang yang terinspirasi. Bangkit, semangat, manfaatkan teknologi yang ada. Termasuk mereka yang di belakang saya ini. Kami buka dokumentasinya. Orang-orang yang dulunya terpuruk karena keadaan stroke mereka, Mas Hari. Bapak yang di tengah ini sudah bisa melakukan push up, gerakan normal. Bapak yang di sebelah kiri saya, sekarang saya tunjukkan yang ini, sudah melakukan jogging secara normal. Seperti orang yang nggak pernah kena stroke sebelumnya. Mereka punya satu kata kunci yang sama, ketekunan. Jadi Mas Hari, saya ucapkan selamat berjuang, saya ucapkan selamat bangkit, dan Mas Hari nggak sendiri. Kami juga di sini adalah bagian dari kehidupan Mas Hari sekarang. Tapi terkhusus buat seorang caregiver, seorang yang menunjukkan peduli sayangnya tanpa transaksi karena dia adalah seorang istri, yaitu Mbak Imelda. Mbak, saya ingin Mbak kasih pesan kepada orang di luar sana yang hari ini mereka menghadapi fakta bahwa pasangannya atau orang yang dikasihinya terkena stroke. Apa yang mereka harus lakukan ketika mereka masih punya kesehatan dan punya rasa sayang? Bagi para pasangan penyintas stroke, kita juga harus tetap menjaga suami kita, memberi semangat, mengingatkan minum obat. Boleh para bapak ibu di rumah punya caregiver, tapi kita juga tetap harus berinteraksi dengan pasangan kita. Jadi jangan sampai benar-benar meninggalkan pasangan kita. Semoga bapak ibu yang terkena stroke juga bisa sehat kembali. Anda sudah dengar tentang teknologi laser, yaitu dokter laser atau AccuLaser dari Gogomall. Saya ingatkan kembali bahwa ini adalah sebuah alat kesehatan yang telah membantu meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Indonesia. Penggunaan rutin dari dokter laser atau AccuLaser selama setiap hari, 2 kali sehari dengan durasi antara 15 menit hingga 60 menit sambil Anda beraktivitas akan bantu kendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, asam urat tinggi, sehingga Anda dan saya akan terhindar dari bahaya komplikasi seperti serangan jantung, serangan stroke, gagal ginjal, dan lain sebagainya. Telepon kami untuk bisa mendapatkan dokter laser atau AccuLaser. Nomornya ada di layar, timnya sudah siap untuk menangani Anda lewat konsultasi telepon. Mereka adalah tim call center dari Gogomall. Pastikan Anda mendapatkan yang asli, berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi yang hanya ada di Gogomall. Ingat teknologi laser, ingat AccuLaser atau dokter laser dari Gogomall. Pesan ini tersiar untuk seluruh generasi, milenial, Gen Z, baby boomers, bahkan generasi sandwich yang sampai hari ini masih terus berjuang bagi generasi yang di atasmu dan juga bagi generasi masa depanmu. Tetap semangat dan ingat, kualitas darah menentukan kualitas hidup. Segera atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga.